Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan ingat tetap semangat dalam pelajaran online kita. Kembali bersama Ibu Adila Stepu dalam pelajaran geografi pertemuan yang ke-6. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang komponen dalam peta. Komponen sendiri dapat kita sebut yaitu unsur-unsur yang ada di dalam peta. Hari ini kita akan membahas 12 komponen peta. Nah, untuk lebih cepatnya, kita akan menyimak video berikut ini. Komponen peta. Sebelum kita mempelajari komponen peta lebih dalam, kita harus mengetahui apakah itu komponen. Komponen adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Berarti dapat disimpulkan komponen peta adalah unsur-unsur yang membentuk peta itu sendiri. Adapun unsur-unsur ataupun komponen dalam peta yaitu yang pertama adalah judul peta. Judul peta adalah identitas dari peta yang disajikan. Sama seperti manusia yang membutuhkan nama untuk mengetahui identitasnya, peta juga membutuhkan judul agar pembaca peta dapat mengetahui peta wilayah manakah yang sedang dibaca. Seperti pada contoh ini adalah terlihat judul Provinsi Bali. Nah, dari judul ini maka kita dapat mengetahui bahwa peta yang sedang kita lihat ini menggambarkan peta Provinsi Bali. Yang kedua adalah garis tepi ataupun border. Garis tepi adalah garis yang berada pada setiap sudut peta, tampilannya tampak seperti bingkai. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah garis tepi ataupun bingkai sebelum adanya peta di dalamnya. Dapat dilihat di sana ada garis tepi bawah, garis tepi atas, garis tepi kiri, dan garis tepi kanan. Sedangkan peta nanti akan berada di tengah-tengah yaitu ruang gambar. Yang ketiga adalah orientasi. Orientasi dalam peta sering juga kita sebut mata angin ataupun kompas dalam kehidupan sehari-hari. Pada peta biasanya orientasi yang ditunjukkan itu ada dua jenis, yaitu orientasi yang berbentuk segi delapan dan juga orientasi yang berbentuk panah dan menunjukkan arah ke utara. Yang keempat adalah skala peta. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar di peta dengan jarak sebenarnya pada kenyataan. Dalam peta biasanya ada skala yang berbentuk garis dan skala yang berbentuk angka. Nah, skala yang berbentuk garis adalah yang pada gambar bagian atas, yaitu 0 cm 1, 2, 3 dan juga 0 km 4, 8, 12. Sedangkan skala angka itu adalah yang ada di bawah tanda panah yaitu 1:400.000. Yang kelima adalah inset peta. Inset peta adalah tambahan yang lebih kecil daripada peta utama dan menggambarkan keseluruhan wilayah yang memuat peta utama di dalamnya. Dapat diperhatikan pada gambar, peta utama dari gambar ini adalah daerah Provinsi Papua Barat. Nah, sedangkan insert pada gambar ini adalah yang berada di dalam lingkaran merah. Dapat kita lihat yang berada di dalam lingkaran merah adalah peta keseluruhan gambar Papua yang memuat di dalamnya Provinsi Papua Barat. Jadi dapat disimpulkan, insert peta ini adalah gambaran yang lebih luas dari suatu wilayah yang dimuat dalam peta utama, namun dalam tampilan yang lebih kecil. Yang keenam adalah simbol peta. Simbol pada peta digunakan untuk mewakilkan benda ataupun bentukan lahan pada kenyataannya. Misalnya seperti gunung yang pada peta disimbolkan dengan segitiga. Ini adalah contoh-contoh dari simbol yang ada pada peta seperti sungai yang digambarkan dengan garis bercabang dan juga danau yang disimbolkan dengan genangan berwarna biru. Selanjutnya adalah legenda peta. Legenda adalah penjelasan tentang simbol-simbol yang ada di dalam peta untuk memudahkan
para pembaca memahami arti dari simbol tersebut. Ini adalah contoh legenda di mana di sini digambarkan adanya simbol namun disertai dengan pengertian untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui arti dari simbol-simbol pada peta tersebut. Komponen selanjutnya adalah koordinat peta. Koordinat pada peta disebut juga garis astronomis dan biasanya ditampilkan dalam satuan derajat, di mana kita mengetahui bahwa garis astronomis itu digunakan untuk menentukan letak dari suatu wilayah. Ini adalah contoh dari koordinat peta yang digambarkan dalam bentuk derajat. Selanjutnya adalah lettering. Lettering adalah tulisan-tulisan yang dibuat dalam peta. Biasanya tulisan-tulisan tersebut berupa nama-nama daerah dan sebagainya. Dapat kita lihat pada gambar, di sini memuat banyak tulisan-tulisan, yaitu seperti tulisan negara Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, serta Indonesia. Nah, tulisan-tulisan inilah yang disebut dengan lettering. Selanjutnya adalah warna peta. Warna pada peta menunjukkan perbedaan kenampakan alam yang ditampilkan pada peta. Misalnya seperti warna biru yang menunjukkan kenampakan perairan, warna hijau yang menunjukkan vegetasi ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, perhatikan pada gambar ini adalah gambar Pulau Bali, peta Pulau Bali. Nah, dapat kita lihat bahwa memiliki beberapa warna di dalamnya, seperti warna biru yang berarti itu adalah perairan, warna hijau yang berarti itu adalah vegetasi, serta yang berwarna merah di atas di tengah-tengah dari peta ini berarti dataran tinggi. Selanjutnya adalah sumber data dan tahun pembuatan. Sumber data dan tahun pembuatan peta ini menunjukkan keakuratan pada peta yang ditampilkan. Biasanya ditunjukkan dengan gambar seperti ini, yaitu sumber peta RBI dengan skala 1:25.000. Komponen terakhir pada peta adalah pembuat peta. Pembuat peta ini merujuk kepada orang ataupun instansi serta lembaga yang membuat peta tersebut. Biasanya ditunjukkan dengan kata-kata pada gambar seperti ini, disusun oleh Doni dari UNS. Seperti itu. Nah, dari keseluruhan komponen yang telah kita pelajari sebelumnya, ini adalah gambar peta yang memuat seluruh komponen peta di dalamnya, di mana ada judul, lettering, tata warna, tanda arah ataupun orientasi, legenda, simbol, skala, garis astronomis, insert, dan juga sumber serta pembuat dari peta tersebut. Ini adalah versi lengkap dari seluruh komponen dalam peta yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini tentang komponen peta. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan dapat diterima anak-anak dan dapat dimengerti. Namun, apabila masih ada pertanyaan yang kurang dimengerti dari materi, silahkan bertanya pada kolom diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Diskusi kita akan dimulai saat ini dan juga hingga nanti malam. Jadi anak-anak tidak perlu terburu-buru dalam bertanya. Selamat belajar dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.